Dan hari ini spesial banget karena kita sudah kedatangan tamu istimewa. Wow, ada dokter cantik di tengah-tengah kita nih. Halo dokter. Halo. Salam kenal. Iya dokter. Wah, sepertinya pada segmen kali ini Betul. akan ada tips-tips menarik nih dari dokter Pinky. Iya, betul banget. Nanti kita akan bertanya ke dokter Pinky terkait kesehatan juga ya, yang akan kita share kepada pemirsa di rumah. Selain itu juga nanti kita Betul akan sekali. banyak banget Kak, informasi-informasi kita akan berikan ya. Betul. Aduh. Kenapa? Aduh, mataku kok tiba-tiba sakit ya. Aduh, kenapa sih kamu? Nggak tahu nih, emang suka sensitif gitu loh. Kadang suka gatel, kadang suka perih gitu. Padahal aku tuh sering banget makan sayur, terutama wortel nih Krisna. Oh iya, aku juga sering banget dengar sih sebenarnya ya, kalau wortel tuh katanya benar-benar sehat untuk mata, bikin mata yang minus tuh sembuh. Entah bagaimana itu bener apa enggak, mungkin nanti kita langsung tanya aja ya ke dokter ya. Iya, mumpung ada dokter Pinky nih di tengah-tengah kita. Betul banget nih dok, kalau makan wortel itu tuh bener nggak sih bikin mata kita sehat, terus juga yang mencegah dari rabun jauh kayak gitu, bener nggak sih dok? Ya, saya jawab dari segi medis berarti ya. Oke. Bahwasannya kita ketahui dari orang awam beranggapan bahwa kalau konsumsi wortel dapat menyehatkan mata. Betul. Atau mengurangi mata rabun jauh begitu ya. Orang awam beranggapan seperti itu karena diketahui wortel adalah buah atau sayur alamiah ya yang dapat mengurangi rabun jauh. Itu sebenarnya tidak benar Oh, tidak begitu. benar, tidak benar. Iya, karena kita ketahui kalau konsumsi wortel itu hanya menyehatkan, dia hanya membantu regenerasi retinanya saja. Oh. Tidak berpengaruh atau merubah struktur bola mata begitu. Sedangkan kalau rabun jarak jauh itu kita ketahui itu ada gangguan di struktur bola matanya. Jadi struktur bola matanya lebih memanjang. Jadi ketika kita rabun jarak jauh, penangkapan cahaya oleh retina itu titik fokusnya tidak tepat pada retina, cahaya yang masuk tidak tepat pada retina. Jadi ketika kita memiliki rabun jarak jauh, titik fokus kita jatuh pada depan retina begitu. Jadi titik fokusnya jatuh di depan retina karena struktur bola mata yang memanjang. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kita setiap hari makan wortel nih, itu bisa membuat mata kita, penglihatan kita lebih jernih nggak sih kalau kayak gitu? Konsumsi wortel cukup saja, tidak boleh lebih gitu ya. Karena kita ketahui kalau konsumsi wortel yang berlebihan, itu wortel itu hanya larut dalam lemak ya. Jadi dia akan, kalau konsumsi yang berlebihan, dia akan tertimbun di dalam hati. Di dalam hati, kemudian jika misalkan dengan dosis yang sudah tinggi, nanti akan meracuni tubuh kita sendiri. Oh begitu. gitu. Iya. Berarti makan wortel tuh nggak boleh berlebihan Tidak ya boleh dok? berlebihan karena wortel itu hanya larut dalam lemak begitu. Dia akan disimpan di dalam hati begitu. Padahal wortel itu salah satu makanan sehat ya dok Iya. ya, sayur dan buah-buahan, tetapi tetap harus ada takarannya Iya, nih. cukup pemirsa. tidak boleh lebih. Karena wortel itu hanya dia membantu kerja retina saja gitu. Hanya kerja retina itu hanya menangkap cahaya gitu. Tidak mengubah struktur bola mata. Oh berarti kalau misalkan kita makan wortel tiap hari itu benar-benar nggak mengubah kita minus kita berkurang atau bagaimana ya? Iya, betul begitu. Oh jadi gitu Wah, Eka. ternyata kayak seperti itu ya pemirsa. Nah nih dok, kan kebetulan nih Eka ini kan masih mahasiswa ya. Dan di balik ada kesibukan itu, Eka tuh kalau baca buku biasanya di malam hari dan Iya. menjelang tidur nih dok. Nah beberapa waktu lalu tiba-tiba tuh mata Eka burem gitu dok. Jadi kayak lihat jauh tuh nggak kelihatan jelas dan suka pusing tuh dok. Apa mungkin gara-gara baca buku di malam hari sambil tiduran itu dok, atau bagaimana dok? Iya betul. Ketika kita membaca buku sambil tiduran ya, ketika kita membaca buku sambil tiduran, terutama di malam hari, itu tidak efektif. Iya, karena kita efektif optimalnya kita membaca itu jaraknya 30-40 meter. Kalau kita tiduran itu tidak nyampe 30-40, pasti pandangan kita terlalu depan ya. Betul, begitu.
apalagi pada malam hari. Pada malam hari tergantung nih cahayanya bagaimana, cukup cahaya atau remang-remang. Iya. Nah itu tuh kalau Iya. aku sering banget denger katanya kalau baca tuh katanya nggak boleh yang redup cahayanya Iya, ya. betul. Apakah itu bener merusak mata atau bagaimana dok? Jadi kalau dalam cahaya redup itu yang bekerja sel batang namanya ya dalam kedokteran. Nah sel batang sendiri itu dia hanya menyerap satu cahaya aja ibaratnya begitu ya. Kemudian kalau misalkan pada malam hari kita sering baca buku, kerja mata kita itu ekstra. Jadi pupil kita sangat melebar yang harusnya pupil kita mengecil ya gitu. Jadi mengakibatkan apa nih kira-kira kalau misalkan bacanya yang misalkan sambil tiduran terus atau apalagi kalau misalkan cahayanya redup, ini bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan rabun jauh bisa gitu. Jadi pandangan kita juga pegel ya karena kerja otot kita sangat ekstra gitu. Wah, berarti bener ya apa yang dibilang orang iya. dulu tuh bahwasanya nggak boleh baca kalau remang-remang cahaya yang redup dan juga baca sambil tidur nggak boleh. Nggak boleh karena jarak pandangnya terlalu Tapi kalau dekat. tidurannya baca kayak gitu nggak kayak gini boleh? Sama Tergantung sudutnya bagaimana. Sudutnya harus optimal dan jarak pandangnya harus minimal 30 sampai 40 meter. Begitu. Meter, sentimeter. 30 sampai 40 sentimeter Sentimeter ya. Saya agak bingung nih. Kalau meter agak Iya, sentimeter. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Kak? Wah, ada nih dok, berarti kan secara tidak langsung, aduh hobi Eka itu salah ya, baca buku terlalu dekat dan ternyata mungkin mata Eka itu bisa salah satu diagnosa minus atau rabun jauh ya dok ya. Iya. Nah, nanti kan bakalnya Eka pakai kacamata nih dok, kira-kira dengan penggunaan kacamata yang terus-menerus apa bisa mengurangi minus atau rabun jauh itu dok? Baik, kalau penggunaan kacamata yang terus-menerus ya bisa mengurangi rabun jauh. Itu belum ada penelitiannya ya. Tetapi rabun jauh itu dengan berjalannya waktu, dengan seiringnya waktu itu akan terus bertambah. Walaupun kita tidak memakai kacamata ataupun memakai kacamata begitu. Tetapi jika misalkan kita udah didiagnosis rabun jauh gitu ya, kita disarankan menggunakan kacamata. Namun kita tidak menggunakan kacamata, jadi kita memandang objek itu menyebabkan otot-otot kita kontraksi gitu ya, otot-ototnya kerja keras gitu. Jadi mau tidak pakai kacamata ataupun pakai kacamata itu bisa menyebabkan bertambahnya rabun jauh, minusnya itu. Karena dengan faktor usia, faktor genetik gitu. Oh gitu iya. dok. Aku pikir tuh kalau misalkan nggak jarang pakai kacamata gitu, itu bisa mengurangi kadar minus yang bertambah gitu dok. Tidak. Kalau pakai kacamata itu malah merelaksasikan otot-otot kita, karena otot kita tidak terlalu kerja ekstra ya untuk memandang objek. Tetapi kalau kita tidak memakai kacamata itu otot-otot kita sangat bekerja ekstra. Oh gitu. Iya. Tapi hal itu aku lakukan ya, karena aku tuh ingin bisa terbiasa gitu loh dok. Kalau misalkan kalau terbiasa pakai kacamata kan nantinya aduh udah nggak enak banget ya harus pakai kacamata terus kayak gitu. Bisa menggunakan lensa kontak. Oh iya sih benar. Jadi bisa mengoptimalisasi rabun jauh itu dengan menggunakan pertama penggunaan kacamata, kedua lensa kontak, ketiga penanaman kornea, keempat dengan menggunakan metode operasi lasik. Oh gitu. Tapi berarti kalau untuk orang yang minus ini ada obatnya nggak sih? Misalkan minusnya udah bener-bener parah banget nih. Ada obatnya nggak sih kira-kira? Obatnya dengan operasi lasik. Hanya dengan operasi lasik itu Iya. ya dok ya? Itu operasi lasik itu benar-benar ampuh untuk bisa memperbaiki si minus itu? Iya, karena operasi lasik itu kita benerinnya di korneanya. Gitu. Jadi kan kalau minus itu tadi jarak pandangnya jatuh di depan kornea ya. Nah, biar jarak pandangnya tepat di kornea dengan cara operasi lasik. Oh, jadi masih ada ya kalau misalkan masih ada saran lah ya kalau misalkan pengen bener-bener sehat nih dari minus ini, ternyata operasi ya? Iya, operasi lasik Oh gitu. Nah dok, terus juga salah satu efek dari rabun jauh itu kan kita tidak bisa fokus melihat cahaya ya dok ya. Nah apa cahaya gadget ini bisa menambah rabun jauh kita atau bahkan dari rabun jauh itu bisa bertambah menjadi silinder atau berbeda lagi itu dok? Iya, kalau cahaya gadget ya orang banyak bilang itu cahaya biru ya. Iya. Cahaya gadget itu bisa menambah rabun jauh ya, menambah minus. Terutama kalau misalkan kita main gadgetnya malam hari ya, itu juga bisa menyebabkan terganggunya siklus tidur kita. Jadi
dalam tubuh kita itu memproduksi melatonin ya. Melatonin itu kalau siang hari produksinya sangat sedikit, tapi kalau malam hari produksinya sangat banyak. Gunanya untuk membantu kita proses tidur ya, pengawalan proses tidur. Kalau kita main gadget nih pada malam hari gitu ya, itu juga akan membuat mata kita lelah. Gitu. Iya, bisa menambah minus lebih parah. Oh gitu, apalagi kalau misalkan main gadgetnya tuh udah terlalu malam, terus capek, keluar air mata. Iya, Waduh, bahkan kadang parah banget sampai ya, kayaknya. tidurnya tuh tiba-tiba bangun tidur tuh kayak mata perih, Iya. ada air mata. Itu gangguan gitu. dari sinar birunya itu Oh sendiri. gitu. Itu kan cahaya dari gadget ya. Tapi kalau misalkan lampu-lampu kayak lighting itu sama juga nggak sih? Sama aja, televisi, sama komputer, sama. Oh itu Gitu. berpengaruh juga Iya, berpengaruh juga dengan ya. pandangan kita, iya. Tapi dok kan sekarang nih di handphone atau di gadget ini kan udah ada fitur night mode. Nah itu apa bisa menjadi salah satu pencegah dari rabun jauh itu ketika Bisa. kita menggunakan Kalau gadget? kita menghidupkan mode Night mode, malamnya ya. itu ya, Oh. itu bisa mengurangi sinar birunya itu. Pantesan kalau night mode itu pasti cahayanya jadi Redup. kuning. Iya, kan? jadi jadi agak redup ya. Iya. Jadi bagus juga nih ternyata ya. Kalau misalkan para pemirsa di rumah yang mungkin sering banget main gadget ketika malam hari, ini Betul. bisa diaktifkan night modenya ya. Apalagi kalau suka nonton nih, kan nonton tuh biasanya enaknya di malam hari. Iya. Ya, pakai gadget. Berarti harus aktifin night mode nih untuk Iya, mencegah betul banget. terjadinya rabun jauh ya. Betul. Tadi kan dok, Eka kan sempat kucek-kucek matanya nih dok. Iya. Itu tuh sebenarnya bagus nggak sih untuk kesehatan? Apalagi kalau matanya kan lagi gatal-gatal gitu ya. Takutnya nanti iritasi, bener nggak sih? Iya, dok? betul, iritasi. Jadi semisal nih benda asing sedikit pun di dalam mata kita pasti akan ngerasain ganjel ya. Sedikit sekecil apapun itu pasti kita merasakan ganjel. Alangkah baiknya jangan dikucek, karena kalau misalkan kita ngucek itu benda asingnya malah mengiritasi matanya sendiri Oh, gitu. gitu. Jadi lebih baik diberi air mata buatan seperti tetes mata yang tidak mengandung antibiotik atau antiinflamasi, anti radang. Jadi yang kandungannya hanya air mata saja, air mata buatan. Oh gitu ada. Iya. Oh gitu. Iya ada. Jadi jangan mengucek-ngucek mata. Jadi dia akan mengiritasi mata. Berarti harus benar-benar sedia ya. Iya. Mata yang tadi ya, yang Apalagi buatan yang itu. matanya buatan. sensitif ya dok ya, Iya. yang terkena debu sedikit langsung merah terus gatel Iya. tuh. Nah Eka tuh termasuk salah satu dari yang mata sensitif itu dok. Bahkan kalau semisal udah gatel, dikucek di pinggiran sini nih dok suka jadi bengkak gitu. Iya, karena dia mengiritasi matanya sendiri benda asing itu. Iya, walaupun bentuknya kecil ya, tapi sangat mengiritasi. Nah itu Sangat pemirsa, bahaya ya kalau kita mengucek mata dengan tangan, dengan tisu pun juga tidak boleh ya dok ya? Iya. Mending dikasih tetes mata buatan aja. Oh, oh. Apalagi kalau misalkan tangannya itu kotor ya, itu bahaya banget tuh Malah pemirsa. nambah bakteri masuk ya. Wah, itu ya pemirsa, lebih baik menggunakan tetes mata daripada dikucek ya. Iya, tapi untuk tetes mata sendiri, kalau misalkan kita menggunakan secara berlebihan atau daily nih setiap hari itu juga nggak baik kan dok? Kalau misalkan tetes mata buatan yang tidak ada kandungan antibiotik dan anti radangnya tidak masalah. Oh gitu. Apalagi matanya yang sering kering ya, gitu tidak masalah. Jadi itu semacam kayak air biasa Iya, aja ya, air Dok, mata, ya? Oh, iya, air biasa. Iya, air mata buatan gitu. Tidak ada kandungan antibiotik atau kandungan anti radang. Itu tidak masalah dipakai. Jadi memang untuk membersihkan Iya, mata. kecuali matanya udah ada keluhan matanya merah gitu ya, atau keluar belek atau berair, itu baru menggunakan tetes mata yang ada kandungan antibiotik dan anti radangnya. Gitu. Wah, ternyata itu ya pemirsa. Oke, nah terakhir nih dok, apa sih tips untuk menjaga kesehatan mata nih? Bisa diberikan tipsnya ke kita dan juga pemirsa di rumah. Tipsnya ya, yang pertama tadi jarak bacanya ya minimal 30-40 cm. Yang kedua tidak boleh baca sambil tiduran. Yang ketiga baca dengan cahaya yang cukup ya, tidak boleh terlalu terang ataupun terlalu gelap. Semisal nih kita sedang bekerja gitu ya, di hadapan kita komputer gitu, minimal kita 20 menit istirahatkan mata dengan cara boleh memejamkan mata atau dengan cara kita melihat objek yang lebih jauh gitu ya, biar mata kita lebih gelap dulu, pandangan kita gelap biar mata kita regenerasi begitu. Semisal sudah didiagnosis rabun jauh, alangkah baiknya sering kontrol ke dokter mata untuk koreksi ya, koreksi minus kita bertambah atau tidak. Karena semisal kita tidak koreksi, minus kita bertambah, pandangan kita tidak tahu nih, misalkan
pandangan kita misalkan -2 gitu ya, ternyata kita tidak sering koreksi bisa bertambah. Jadi kan otot-otot mata kita juga regang ya. Harus bekerja ekstra, jadi harus konsultasi ke dokter untuk koreksi kacamata dengan minus yang sekarang gitu. Tapi kalau untuk makanan sendiri dok, mungkin ada makanan yang disarankan juga nggak sih untuk menjaga kesehatan mata? Makanan yang disarankan untuk kesehatan mata nih ya, boleh memakan wortel tadi, karena kan wortel kita ketahui dia dapat membantu kerja retina ya, tapi tidak mengubah struktur bola mata. Boleh memakan wortel yang kaya akan vitamin A gitu, tapi jangan berlebihan karena wortel itu larut dalam lemak dan disimpan di dalam hati. Kalau misalkan dosisnya udah terlalu tinggi akan meracuni diri. Oh gitu, nggak baik juga ya kalau berlebihan ya. Selain itu ada buah lain nggak sih selain wortel? Yang setahu saya wortel aja ya kalau untuk kesehatan mata ya. Yang sering banget didengar di masyarakat sih sebenarnya wortel ya. Wortel. Karena mengandung vitamin A ya. Betul. Wah, itu tadi pemirsa penjelasan tentang kesehatan mata. Tadi gejala-gejala yang pastinya pemirsa di rumah nih udah nggak asing lagi ya sama gejala-gejala tadi. Dan juga tips-tips cara menjaga mata agar terhindar dari rabun jauh juga sudah diberikan oleh Dokter Pinky. Iya, terima kasih banyak dokter sudah banyak berbagi pada hari bermanfaat ini ya. Sungguh sangat banyak Bu, sangat banyak bermanfaat ya.